It's story time, storyteller aku hari ini kedatangan seorang dokter yang jadwalnya pasti sibuk banget tapi sangat happy. Dia adalah dokter aku pastinya, dokter spesialis gizi klinik, Dokter Cindy. Hai dok. Hai. Kalau menjadi dokter sih udah hampir 30 tahun rasanya. Jadi sebenarnya saya suka seseorang itu mesti jadi lebih sehat, bonusnya jadi lebih cantik. Jangan bersantan-santan karena berarti di situ ada kalori, ada lemaknya jenuh juga. Jadi itu yang kita hindarin, lebih memilih yang tumis, pepes, direbus, dipanggang, disup, lebih ke arah itu sehingga makanan kita lengkap, daya tahan tubuh kita juga terjaga. Karena kalau kita berlebihan dengan asupan lemak jenuh, goreng-gorengan, segala macam yang mengandung lemak jenuh, itu daya tahan tubuh kita turun. It's story time, storyteller aku hari ini kedatangan seorang dokter yang jadwalnya pasti sibuk banget tapi sangat happy. Dia adalah dokter aku pastinya, dokter spesialis gizi klinik, Dokter Cindy. Hai dok. Hai. Thank you so much udah bisa ada di sini. Sama-sama. Dengan jadwal yang waduh rumah sakit prakteknya ampun, mau jadwalnya aja susah. Gitu deh dokter, dari rumah sakit ke rumah sakit, Tapi ini hari bisa hadir di pagi ini sangat berterima kasih. Aduh, senang banget saya. Kita mau ngebahas soal gizi nih dok, terutama kepentingan saya pastinya ya, nomor satu ya. Yes, betul banget. Lagi sibuk apa nih dok sekarang dok? Jadi memang praktek udah pasti, karena kan prakteknya 3 rumah sakit ya, bener tadi. Dari satu pindah walaupun sudah diatur supaya hari ini misalnya di sini mah di sini aja, tapi kadang-kadang pasien di rumah sakit yang lain juga ada yang perlu saya kunjungi, sehingga akhirnya kadang-kadang sehari bisa 3 rumah sakit ngeliat-ngeliatin Wow, pasien. hebat banget ya. Karena kadang-kadang aduh pasiennya mesti lihat hari ini dok, tapi karena urusannya makanan ya, kalau besok-besokin kasihan nanti pasiennya makanannya gizi maksimalnya tertunda, sehingga ya udah terpaksa. Udah Semua berapa tidak tahun dok praktek menjadi dokter spesialis gizi klinik ini? Jadi kalau menjadi dokter sih udah hampir 30 tahun rasanya. Wow, pengalamannya luar biasa guys, 30 Iya. tahun loh Kalau dokter spesialis gizi klinik ya udah hampir 20 tahun. Jadi juga ya. memang lama banget. Kenapa memilih gizi? Oke. Jadi sebenarnya saya suka seseorang itu mesti jadi lebih sehat, bonusnya jadi lebih cantik, itu nomor satu. Dan sekolahnya juga tidak terlalu mengganggu waktu dulu saya sekolah, anaknya masih kecil-kecil. Jadi kalau Oke. saya sampai sekolah yang mungkin bidang yang lain, itu sulit sekali untuk membagi waktu di rumah sama sekolah. Nah kalau gizi klinik itu kan tidak pakai jaga malam segala gitu ya, Yes, jadi betul. kita lebih bisa dikerjakan di siang hari, sehingga tetap aku bisa melihat anak-anak di rumah dan memonitor makanannya segala macam. Dan tentu saja nutrisi itu merupakan salah satu kunci di awal untuk kita mencegah segala macam penyakit. Kalau nutrisi kita tidak benar atau kurang tepat, resiko penyakitnya akan menjadi meningkat. Sedangkan sekarang ya kita di masa pandemi, kalau kita betul. nggak perhatikan lagi masakan kita atau makanan kita, nah itu dia, daya tahan tubuh bisa turun, resiko penyakit naik. Sedangkan di sini kita diminta untuk tetap bisa Menjaga, siap. ya stamina banget ya. Iya, stamina banget, karena kan apakah obat COVID udah tahu? Iya, belum juga sih. Betul. Jadi kita cuma punya modal vaksin, Dan vitamin. prokes, jaga kesehatan, nutrisi, semuanya. Ya, dok, selama menjalani kasus, ketemu pasien sebanyak itu ya, dari mungkin selebriti juga banyak, kan dari segala macam jenis manusia yang ingin naik berat badan, contohnya saya yang ingin turun badan mungkin lebih banyak gitu kan. Pernah nggak ketemu kasus-kasus yang unik dalam selama ini? Pasti banyak kan dok? Iya, banyak banget. Jadi yang sering saya dapetin itu adalah misalnya pasien datang, begitu saya cek body compositionnya, ternyata
berat badannya oke, tapi dalam tanda kutip ototnya di bawah normal, sehingga seolah-olah normal tapi gemuk, kurang gizi. Oke. Kemarin kamu kurang ya ototnya? Kurang. Oh oke, itu Betul. yang kita mesti usahakan supaya jangan sampai ototnya di bawah normal, karena otot di bawah normal itu akan membuat kita daya tahan tubuhnya juga Menurun. kurang. Nah, kemarin tuh aku sempat amazed ya dengan satu alat yang saya coba, pribadi saya coba kan Iya. dok ya. Itu menentukan kadar air, menentukan kadar otot, semuanya kayak tertata di mesin Iya. tersebut ya. Boleh cerita sedikit nggak soal itu mesin tuh apa dan sebagus apa sih dok itu untuk melihat body komposisi manusia? Ya, kalau dulu kan kita hanya melihat kilogram, Betul. tapi sekarang dengan berjalannya teknologi, berjalannya waktu, teknologi makin berkembang, nah kita bisa melihat komposisi tubuh kita. Kalau kita bisa mengetahui gimana otot kita, lemak kita, cairan kita, itu akan menjadi pedoman untuk kita melakukan intervensi makanannya mesti seperti apa, atau menyarankan olahraganya seperti apa berdasarkan alat itu. Misalnya hari ini ternyata lemaknya segini, kemudian minggu depan atau 2 minggu lagi dia datang, oh berarti turun banyak, gitu dilihat, loh yang turun otot, Bukan yang lemaknya. turun air. Nah itu nggak bikin kita jadi lebih sehat. Kalau itu terjadi terus, daya tahan tubuh kita bisa turun. Jadi memang begitu salah jalan langsung dibetulin, begitu salah jalan langsung dibetulin. Biasanya yang sering saya dapetin adalah asupan proteinnya kurang. Itu yang sering ya. Jadi sebenarnya sih orang nggak sadar kalau ternyata asupan proteinnya kurang. Tapi begitu pakai data alat itu dan pada kontrol berikutnya ternyata ototnya nggak naik, pasti analisis asupan proteinnya kurang, ya itu jawabannya. Yang lain adalah sering suka beberapa saya dapati pasien yang datang dengan kurus banget, disuruh makan tambah sedikit aja Nggak tidak bisa. mau, karena mereka merasa ini adalah body goal mereka. Itu yang susah banget, karena saya mesti encourage mereka, ayo mesti ada ini, mesti tak ada itu, karena body goal mereka tuh kayak mungkin mereka suka melihat artis atau Iya. apa yang badannya kurus sekali. Mereka body goalnya yang seperti itu, kayaknya yang kurus banget, sehingga itu akan membuat mereka berusaha supaya sekurus-kurusnya mengurangi makanan banget, sehingga begitu dilihat, aduh kondisinya jadi kurang gizi. Dan itu kalau dibiarkan lama-lama, tentu saja itu akan mempengaruhi kesehatannya mereka. Jadi itu yang paling sulit sering saya dapati, karena saya mesti encourage mereka untuk makan. Karena gini dok, mungkin kan setiap tubuh manusia berbeda ya. Mungkin kayak saya susah sekali gemuk. Iya. Ada orang mungkin yang susah sekali kurus Iya. karena mungkin metabolisme dan Iya. segala macam ya. Nah, artis itu kan emang banyak dituntut harus kurus karena mereka di depan kamera mereka harus tampil cantik, Yes. tampil keren. Mungkin yang cowok sekarang juga olahraga dan segala macam gitu kan. Yeah. Nah, banyak mungkin dari yang tadi kasus dokter cerita itu mereka akhirnya tidak makan Ya, karena mereka memaintain gue harus kurus nih. Yeah. Caranya kan salah, mungkin tetap makan, porsinya mungkin proteinnya yang dilebihin, lemaknya dikurangin dan olahraga. Yeah. Tapi kan dengan waktu mereka syuting yang whole day, sometimes mereka nggak punya waktu juga dok untuk olahraga. Satu. Number 2, makan tengah malam. ya. Dan di lokasi kamu tahu kan dok, sometimes Yes. makannya nasi goreng, mie goreng. Yang gampang. Iya kan, jadi maksudnya what should they do? Ya. Karena kita sebagai saya di PH aja, saya sometimes menuntut mereka, kok gemuk ya di kamera, ayo dong kurus gitu kan. Some artis saya bawa ke dokter pastinya. Tapi kamu kan keren, karena kamu targetnya begitu saya bilang, ini kita targetin fat loss ya, Iya. jangan sampai ototnya rendah. Setuju. Kamu kan selalu begitu. Oke, fat loss yang penting, karena kalau dia ototnya turun, airnya turun, lah jadi nggak segar, malah Betul, jadi sakit. Tapi betul. kalau dia fat loss dia turun, tapi turun sehat. Betul. Nah, untuk kasus-kasus artis seperti itu dok, apa sih mungkin saran dokter gitu? Karena kan saya lihat banyak yang sangat sulit gitu loh. Mereka jadi akhirnya tidak makan gitu loh. Iya. Dan itu membuat mereka tambah sakit kan gitu loh.
Tambah sakit, apalagi kalau misalnya mereka nggak makan sama sekali, apalagi karbohidratnya nggak ada. Lemot Betul. kan? Iya, Take-nya lemot. berulang-ulang. Lemot, pasti. Nah, suggestion dokter seperti apa nih dengan kasus-kasus yang seperti itu? Jadi nomor 1 perhatikan asupannya. Kalau mereka mau terarah asupannya, bawa bekal. Oke. Itu salah satu patokan. Jadi mereka benar-benar mesti jangan tergoda dengan makanan-makanan yang mungkin jauh lebih enak karena lemak tinggi atau gula tinggi. Jadi mungkin bawa bekal. Itu saran saya. Yang berikutnya olahraga. Kadang-kadang kan, aduh dari pagi sampai malam syuting, kapan olahraga? Betul. Mungkin bisa dibela-belain di waktu syuting, jalan atau latihan otot lagi diem, itu latihan itu akan membantu banget supaya ototnya tetap terjaga. Kalau ototnya terjaga atau sedikit naik, itu lemak akan turun dan berat akan turun dengan lebih mudah. Oke. Tapi berat turunnya terutama di lemaknya. Tapi kalau ototnya yang turun, lemaknya naik, itu kan yoyo, begitu dia turun cepat naik lagi, turun Betul. cepat naik lagi. Betul. Sedangkan turun cepat itu nggak sehat untuk zaman pandemi ini kan, nggak mungkin gara-gara dia makannya nggak sehat, turunnya nggak sehat, ntar si ini sakit, si itu sakit. Sedangkan syuting mesti berjalan. Betul. Jadi ya memang harus turunnya dengan yang sehat, jangan yang pengennya instan, hanya buang air, buang apalah, hanya Betul. beratnya aja. Nah itu nggak bikin dia sehat soalnya. Nah, kasus-kasus lagi nih dok, saya ngalamin sendiri nih. Saya selalu kurang protein, selalu dokter bilang seperti itu. Ya. Sedangkan banyakan saya itu vegan, vegetarian lah gitu kan. Nah, saya bingung jujur karena saya harus nambah di protein, tapi kan limitasi protein saya nggak banyak. Ya, ada solusi kemarin dengan susu protein tapi sometimes tuh tadi dokter cerita porsi dok, kita tuh nggak sanggup gitu loh. Porsinya harus segini, makanya waduh, gue bilang gitu. You know. Itu gimana tuh dok? Jadi gini, emang karena untuk naikin berat badan kan porsi mesti sedikit lebih. Lebih, Cuman betul. untuk kemarin kita udah cek nutrigenomik, kita Ya. punya patokan apa-apa yang mesti diutamakan. Kayak kemarin sebenarnya B12 kan diutamakan Ya. banget, butuh banget dari hasil pemeriksaan nutrigenomik tersebut. Nah, solusinya karena sulit untuk memenuhi, terpaksa suplementasi kan. Yes, Suplementasi B12-nya tambah. diberikan. Kayak kemarin vitamin A butuh juga itu ya. Iya, Nah itu jadi kita pertimbangkan, kalau tidak memungkinkan kita suplementasi seperti vitamin D juga Kita rubah kan perlu kemarin, suplementasi. iya, Jadi betul. itu beberapa yang perlu suplementasi kita pilihkan di situ. Makanya kemarin saya encourage banget kamu untuk pemeriksaan nutrigenomik supaya kita punya patokan. Nah yang berikutnya tentu saja memang kamu mesti menjalankan. betul. Nah begitu menjalankan, aduh mau mati makannya, ya sudah terpaksa. Susu whey kita berikan, lemak bagus kita tambahkan untuk mendapatkan kalori yang Sesuai. cukup. Nah, dengan kebanyakan vitamin tadi dok, kan ada kewaritan, ya kita minum vitamin D, vitamin B, vitamin C, minum lagi. Aku sampai sometimes, ini vitamin gue kebanyakan nggak ya, rusak badan yang lain nggak ya gitu. Kemarin kan kita pilihkan Yes. yang butuh-butuh aja, sisanya dari makanan. Sehingga sebenarnya itu nggak kelebihan. Oke. Hanya karena udah dipilihkan, ini kamu butuh. Ini kamu butuh, nggak memungkinkan. Karena kalau misalnya nggak dipenuhin, ya resiko penyakitnya yang nambah. Daripada resiko penyakit yang menambah, mendingan kita tambahkan suplementasi, tapi kan tidak berlebihan suplementasinya. Oke. Cukup sesuai kebutuhan Kebutuhan kamu. tubuh. Jadi tidak berlebihan, nggak yang terlalu tinggi sini, tinggi sana, tinggi sini. Nah, seberapa banyak kita harus keep controlling our diet nutrisi ke dokter? Untuk kasus-kasus mungkin seperti saya atau seperti beberapa artis yang punya kelebihan berat badan gitu Kak, apakah per 3 bulan kah atau menurut dokter gimana? Kalau saya lebih suka di awal per 2 minggu. Oh, per 2 Karena minggu. kita benar-benar konsentrasi benar-benar. Pas dilihat 2 minggu itu perubahan yang paling terlihat di situ. 2 minggu, salah. Ayo betulin buruan. Kontrol lagi 2 minggu, salah. Betulin lagi, jadi nggak terlalu kelamaan. Kalau misalnya kontrolnya 3 bulan, so di antara ini kita nggak tahu nih apa yang terjadi. Tapi kalau misalnya 2 minggu, begitu salah betulin, itu kan Lebih panjang, cut time. lebih lama. Nggak, lebih cepat jadinya, karena kita betulin terus. Yang pas 2 minggu itu kan, kalau yang ketiga minggu kan jadi kelamaan ya. Kalau 3 bulan ya kelamaan. 3 bulan, sorry ya. Itu dia kemarin ngapain ya, salahnya di mana nggak tahu.
Nah sekarang juga banyak nih dok kasus-kasus artis yang mau instan. Banyak banget. Ke I dokter know. gizi atau ke dokter siapapun kita nggak usah mention, suntik. Yang penting gue cepet kurus, pokoknya udah suntik aja, suntik. Itu banyak banget aku melihat kasus-kasus seperti itu. Mungkin tidak ada yang salah di situ ya dok, tapi menurut dokter gimana? Jadi gini, menurut saya apapun yang dilakukan tolong di bawah pengawasan dokter. Itu Yes. satu. Yang nomor dua, diet dan olahraga nggak bisa didiskon. Nggak bisa Tidak didiskon ya, ada- catat ya, diet olahraga tidak bisa didiskon. Tidak ada simsalabim kurus. Oke. Karena tadi jadi tidak sehat. Itu menurut saya. Kalau butuh obat-obatan, ya akan dipertimbangkan oleh dokternya. Apakah yang ini ataukah yang itu. Terakhir ini juga ada obat baru yang datang, di mana obat tersebut bagus sekali untuk membantu penurunan berat badan. Jadi ilmu berkembang terus, obat juga makin bertambah di sini. Jadi baru masuk akhir tahun kemarin itu obat baru dan keren banget. Oh ya, Jadi itu itu hanya akan untuk bagus. menurunkan. Nah, obat yang baru itu tidak hanya untuk menurunkan lemak, menurunkan nafsu makan, atau membatasi makanan yang tidak berlebihan, tapi dia juga membantu memperbaiki pankreas, otak, ginjal, Oh ya? jantung, Oke, so. I'm coming to you soon and talk about this more. Iya, dan itu help a lot Mm-mm. untuk dia turun dengan lebih sehat. Oke. Karena misalnya kalau kita memberikan obat diuretik, Ya. kencing-kencing, nggak sehat. Atau suruh diare-diare, nggak sehat. Tapi kalau misalnya kita diberikan obat yang benefitnya adalah memperbaiki, tentu saja itu akan lebih baik. Dan penelitiannya memang kita mesti lihat backup penelitiannya itu gimana. Oke. Penelitian di jurnal ilmiahnya gimana. Yang terjadi di dalamnya apa. Jadi kalau misalnya emang efek obatnya itu memang lebih memperbaiki, itu aku lebih suka pakai dibandingkan obat yang mempunyai efek samping. Oke. Safe ya jadinya dok ya. Aku lebih Untuk suka jangka memakai- panjangnya. Ya, itu. Yes, itu betul-betul. Nah, di Instagram nih dok, dokter sering banget intens untuk mengkampanyekan diet ngemil. Kenapa tuh dok? Walaupun puji Tuhan saya nggak suka ngemil sih dok. Apalagi makanan-makanan yang aduh. Jadi orang sekarang pikir begitu diet ngemil, mereka pikir ngemil. Heeh. NG. Ngemil. Padahal ini bukan kan Ini adalah ngemilnya. meal. Food Karena ya kan? Instagram aku kan DRC meal. Meal, oke. Jadi mealnya itu yang diambil untuk jadi judul buku saya. Oke, nanti kita Jadi- bahas soal buku ini ya dok ya. Kita Iya. bahas soal ini. Jadi bukan hanya ngemil, Bukan ngemil. tapi meal. Oke. Itu apa tuh dok? Boleh sedikit cerita nggak? Jadi meal itu makanan. Yes. Jadi diet ngemil itu itu hanya untuk enakin aja. Apa sih untuk judul yang bikin lebih menarik. Tapi sebenarnya basically yang dikonsentrasikan adalah makanannya, mealnya. Oke. Apa yang sebaiknya dipilih, apa yang sebaiknya dibatasin, seperti itu. Gitu Nah, sih. berdasarkan itu akhirnya kita langsung bahas sedikit dok tentang buku dokter ini. Di sini kan ada diet ngemil by Dr. Cindy, ala Dr. Cindy. Apa sih dok yang dokter ingin sampaikan ke pendengar kita juga nanti pastinya dan seluruh orang yang pengen hidup sehat mengenai buku ini? Gini, karena sering orang melakukan diet yang salah. Diet ini salah, diet itu salah. Kita lagi nggak punya waktu. Tuh. Kita lagi pandemi. Kalau diet kita salah, kita beresiko untuk kena penyakit. Yes. Makanya saya membuat buku ini walaupun di tengah kesibukan banget udah mau nangis kadang-kadang. Oke, deadline, dok deadline. Iya I know. Tapi ini adalah pengalaman saya selama praktek sebagai dokter spesialis gizi klinik hampir 20 tahun. Di mana di situ juga aku ada tulisnya suka dapat ini, solusinya adalah ini. Jadi kata yang udah beli dan yang baca, it's like ngobrol sama dokter Cindy. Jadi, oke, mau nanya ini, ternyata dijawab, ditulisnya di buku. Oke. Jadi kalau aku ngomongnya kan panjang banget, kadang-kadang nggak inget kan. Tapi di buku itu aku tulisin, ini loh tipsnya, ini loh sarannya, sebaiknya seperti ini. Makanya mealnya yang kita perhatikan, pemilihannya itu yang kita perhatikan di situ. Semoga dengan membaca ini jalan penurunan berat badannya atau jalan dietnya lebih sehat dan lebih benar
Oke guys, berarti kita harus baca nih buku baru dari Dokter Cindy, Diet Ngemil, bukan ngemil makan, ngemil ya dok ya. So aku juga pasti akan segera baca karena ini pasti banyak banget tips, trik untuk kita tetap sehat terutama dalam kondisi pandemi seperti ini ya dok ya. Iya. Nah menurut dokter nih, masyarakat Indonesia seberapa concern mereka tentang gizi, tentang diet, tentang menjaga tubuh pastinya gitu kan dokter pasti udah melanglang kemana-mana nih dok. Iya, jadi memang dengan adanya pandemi ini kayaknya orang makin concern kalau menjalankan diet maunya lebih benar, lebih sehat. Betul. Karena mereka takut banget sakit. Takut banget sekarang kayaknya udah parno aja semuanya langsung. Iya, dan modal kita cuma daya tahan tubuh. Betul. Jadi mau nggak mau nutrisi kita mesti sebisa mungkin benar supaya kita bisa fight. Kita nggak bisa bilang sih emang apakah kalau kita ini pasti nggak kena, nggak bisa bilang, tapi at least kita berusaha supaya kita bisa lebih fight, lebih sehat, lebih kuat untuk melawan virus tersebut. At least dari makanan kita, paling enggak dari body composition kita yang lemaknya lebih rendah, olahraga teratur itu akan membantu di situ. Dan kemarin yang kamu tes Nutrigenmix juga itu kan situ ada resiko. Betul. Resiko untuk kena COVID-nya gimana? Nah itu kita oh iya kita beresiko, tinggal intervensi mesti apa? Betul. Nah banyak juga nih orang takut makan nasi nih dok. Okay. Orang pada bilang kan makan nasi nggak boleh atau dietnya bener-bener full udah nggak makan nasi karena mau kurus gitu kan. Termasuk saya terkontaminasi hal-hal seperti itu. Saya hanya makan nasi sehari, cuman siang doang, malam udah nggak makan nasi karena takut perut. Nah what do you think, pengganti nasi kah kita harus cari atau tetap makan nasi it's fine gitu? Karbohidrat kita butuhkan, jadi pada orang yang mau menurunkan berat badan biasanya karbohidrat minimum segini, itu aku udah sarankan jangan didiskon ya, nanti lemot. Terus kalau misalnya mereka diskon, saya bilang coba perhatiin, lemot nggak kemarin? Iya sih, bego banget, yaitu karena otak kamu nggak dapat makanan. Tapi buat saya bukan hanya itu yang paling penting, sel darah merah. Itu makanannya karbohidrat. Kalau nggak dikasih makan, mati kan? Iya. Sedangkan sel darah merah itu yang membawa segala macam tuh, oksigen dibawa sama sel darah merah, segala macam dia yang bawain kan. Jadi nggak boleh dia sampai kurang. Jadi nggak bisa diet tanpa karbo. Tapi nggak mau makan nasi silahkan. Ada havermut, ada kentang, ada roti gandum. Itu semua sumber karbohidrat kita. Mau diganti ubi silahkan, mau diganti singkong silahkan. Semuanya bisa merupakan sumber karbohidrat yang bisa digantikan. Tapi tepungan banyak yang bilang jelek dok. Gini, tergantung kasusnya. Ada orang yang memang misalnya dia benar-benar gluten sensitif, terus kemudian emang dia mau punya penyakit misalnya celiac disease sehingga dia mesti menghindari segala hal yang mengandung gluten terdapatnya di tepung. Itu mau nggak mau. Tapi kalau misalnya kita nggak ada masalah apa-apa, ya sudahlah, nikmatilah hidup. Paling juga kita makan tepung nikmatin hidup ya dok ya. Nggak sebelum kalau dipikir-pikir dok, saya pernah ikutan dari dokter juga kalau nggak salah, atau dari 2 minggu untuk tidak makan tepung, segala hal tepung, dan ternyata nggak segampang itu loh dok. Karena roti mau gandum pun ada tepung. Kita ngomong pasta, spaghetti, tepung. Kita mau coba makan dimsum dan segala macam tepung. Noodle jangan ditanya, itu kita suka banget gitu kan. Sometimes bingung dengan pilihan kita, what else to eat ya, ini semua kita nggak bisa loh gitu loh. Jadi kan nggak menikmati hidup. Jadi kalau kita nggak ada masalah yang terlalu berat, ya sudahlah, kalau cuma sedikit nikmatilah. Cuman ingat aja tepung adalah karbohidrat, jadi tetap ada kalorinya di situ. Tapi kalau kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan, yang harus menghindari tepung, ya sudah. Masuknya ke oatmeal bisa ya? Oatmeal juga ada tepungnya. Ya kita mesti pilih sesuatu yang sesuai dengan kondisinya dia. Misalnya dia harus gluten free, ya sudah, kita ikutilah gluten free karena dia ada masalah kesehatan. Kalau dia nggak ada masalah kesehatan, kalau tidak berlebihan nggak apa-apa. Nanti nggak enak hidup itu ya, ini nggak itu nggak, capek. Betul sih, kita nggak menikmati ya. Betul, segala hal jadi jangan berlebihan, poinnya itu ya dok ya. Nah dengan kondisi COVID yang lumayan berkepanjangan ya, kita semua pasti harus jaga stamina, jaga makanan pasti.
menurut dokter what should we do sih dok? Karena kan sometimes kita nggak tahu nih dok, suddenly kena, suddenly enggak. Kalau ngomong kategori siapa yang kena, siapa yang enggak, kan nggak ada nih dok. Susah. Iya, susah untuk Siapapun juga bisa kena. Iya, betul. Dan maksudnya, tapi ada orang yang bisa bersentuhan bahkan berdekatan dengan pasien yang nggak tahu awalnya mungkin taunya positif, dia fine aja. Saya mengalami kasus itu banyak di lingkungan saya gitu, dan saya suka bilang gila hebat banget ya antibodinya gitu kak. Apakah karena emang itu dia antibodinya se-strong itu, atau karena makanan yang dia makan membantu semua itu, gimana dok? Ada banyak misteri yang kita Iya, belum tahu. belum juga tahu, dari betul, situ. iya. Tapi at least kita berusaha dari makanan kita, dari vaksin itu juga meningkatkan antibodi kita. Kemudian tidur cukup, minumnya juga cukup, berolahraga, semuanya itu kita mesti jaga, dan juga lupa prokesnya itu perlu diperhatikan. Dan salah satu yang mungkin perlu dipertimbangkan ya bawa bekal, seperti saya hari ini bawa bekal. Ya nanti kita bahas ya dok ya. Aku mau lihat hari ini dokter makannya apa sih sampai bisa se-oke ini loh gitu. Ya jadi itu salah satu yang bisa dipertimbangkan untuk supaya makanan kita lebih terarah, karena kita membawa bekal dari rumah, sehingga makanan yang kita emang butuhkan ya ada di situ, sehingga kita tidak tergoda untuk beli ini yang mungkin di luar yang kita butuhkan, karena kita udah bawa, sayang nggak dimakan. Betul. Satu lagi dok, kita ngebahas soal gula nih dok. Ada orang yang nggak bisa makan gula terlalu banyak karena mungkin ada tendensi ke diabetes dan segala macam. Ada juga yang low sugar. Apa namanya kalau low sugar dok? Hipoglikemia, betul. Nah itu buah-buahan, itu kan juga ada gula. Saya juga dokter pernah ngobrol sama saya, jangan di jus. Karena kalau di jus kadar gulanya jauh lebih tinggi. Mendingan kalau makan buah potong makan. Nah mungkin boleh sedikit memberikan penjelasan, kan banyak yang nggak ngerti nih dok. Orang kan sometimes simple, ngejus aja udah tinggal minum, glek gitu kan, enak gitu kan. Jadi ada kondisi tertentu, misalnya mau nurunin berat badan, itu biasanya saya arahkan jangan di jus deh, dimakan. Kenapa? Kalau kita makan, itu kan lama habisnya, sehingga akan dikasih impuls ke otak, kamu udah kenyang. Kalau kita jus, cuman minum set, belum kenyang. Nanti minum lagi, sedangkan tetap di situ ada kalori. Kalau misalnya kita makan 1 apel gitu kan, kalorinya ada. Begitu kita ngejus mungkin nggak 1 apel, ada 1 apel plus berapa, lah kalorinya nempel semua di situ, sehingga total kalorinya menjadi jauh lebih tinggi. Nah, kadang-kadang orang juga suka seratnya dikeluarkan, disaring ya. Kita butuh serat tersebut. Nah pemrosesan itu akan membuat vitamin C turun. Saat ini kita butuh. Jadi menurut saya, aku nggak mau rugi. Saya makan buah, ada vitamin C-nya, sebisa mungkin vitamin C-nya utuh deh dapat dari buah itu. Karena begitu pemrosesan dia turun. Nah kenapa saya saran jangan di jus deh pada orang-orang yang ingin menurunkan berat badan, atau pada yang penyandang diabetes, itu saya saran jangan di jus. Tapi kalau misalnya pada beberapa orang terpaksa, jangan berlebihan. Kalau misalnya sehari cuma 1 dan nggak ada masalah kesehatan yang lain, silahkan. Tapi tolong ikut sertakan seratnya. Jadi bukan sama sekali, tidak boleh jus sama sekali. Tidak, karena itu case by case. Tapi saya lebih suka untuk saat ini, ya udah makan aja, jangan di jus, karena itu urusan vitaminnya kita butuh, seratnya kita butuh. Dan itu akan membuat kita kalau di jus terus over consumption, berlebihan, karena kita pikir cuma minum hari ini 1 gelas, besok segelas, itu masih oke. Tapi kalau pagi segelas, jam 10 segelas, jam 12 segelas, itu kalori jadi lewat. Jadi kalau cuma sehari sekali menurut saya oke, tapi saya lebih suka makanlah. Nah menurut dokter, buah yang maksudnya ya kita tahu apel membantu mengenyangkan lah ya, lumayan ya. Kalau kita makan 1 apel, kita nggak makan yang lain mungkin masih mampu. Tapi kalau kayak mangga, kadar gulanya kan lumayan tinggi ya dok. Mungkin ada beberapa buah yang bukan kita hindarin, kita kurangin mungkin. Kita batasin. Ya itu. Jadi beberapa yang seperti itu kayak mangga, itu kan kalorinya lumayan. Alpukat, kita batasin. Alpukat tuh bukan kata orang bagus ya dok ya? Yes, alpukat bagus banget, tapi ada kalori. Jadi tetap mesti dipertimbangkan. Jadi orang ada yang mikir alpukat bagus banget, iya, terus dia banyak
Karena kan sekarang kayaknya diet food atau kita ngomong salad, Alpukat. everything semua alpukat kayaknya Nggak apa-apa, menjadi tapi kan dia nggak sampai banyak banget. ya paling setengah ya itu ya. Iya. Jadi kalau Tapi misalnya emang nggak dia porsi, tinggi ya dok, dia tinggi secara kalorinya lumayan tinggi, tapi dia punya seratnya bagus, potasiumnya situ, vitamin dan mineral yang lainnya, omega 9-nya. Jadi dia bagus memang. Cuman semua ada kalorinya tetap. Nah, yang kalorinya rendah sayur. sayur. Oke. Sayurnya mesti banyak. Kenapa? Itu adalah kalori yang rendah. Kita Sem- boleh banyak. oh jenis sayur dok, Yes. rata-rata. Rata-rata ya, Mm-mm, walaupun rata-rata. ada beberapa yang sedikit lebih tinggi, Iya. kayak misalnya kalau kita makan starchy vegetable kayak wortel kayak gitu, itu mungkin lebih banyak. Besoknya lah sayur. Sepanjang Betul. sayur kalori lebih rendah daripada yang lainnya. Nah sekarang juga banyak tips kan dok, jangan makan sayur mentah kalau bisa. Itu menurut dokter gimana? Karena kan salad itu kan emang udah makanan paling simple, enak dan gampang. Tapi sekarang dengan kondisi begini mungkin ya saya lihatnya sih karena berhubungan dengan kebersihannya, cara nyucinya dan segala macam, banyak suggestion bahwa sayur mendingan di cook, sedikit dimasak atau ditumis lah atau apa mungkin lebih oke. Menurut dokter seperti apa? Bervariasi aja. Oke. Mau ada salad yang mentah, oke. Yang penting perhatikan cara menyucinya di air mengalir. Kalau saya sih sering cuci dengan air mengalir, direndam juga dengan air garam di betul. situ. Habis itu saya cuci lagi pakai air mateng. Banyak ininya sih. Banyak prosedurnya untuk yang mentah ya. Iya, tapi kalau misalnya dia ditumis sama kita biasanya lebih tenang. Tapi yang simpel bawa adalah biasanya ya memang salad. Salad. Karena gampang banget tinggal salad taruh. Iya. Yang penting adalah perhatikan untuk cara mencucinya. Kalau saya kebetulan memang saya nanam juga sih. Oh ya? Tinggal Waduh, nanam sayur juga. tinggal digunting. Oke. That's my salad. Oh enak banget. That's so good. Kita harus mencoba untuk ikut tanam. Kita bahas makanan dokter yuk hari ini. Boleh kita lihat Ya, dok? walaupun sebenarnya emang banyak banget sih. Jadi ada kemungkinan sulit untuk bisa menghabiskan sekali makan. Oke. Oke. Teng. Wow. Jadi- Coba kita lihat ya. Jadi Oke, memang di saya sini nggak jelasin. makan nasi terlalu banyak. Dan kebetulan nasinya ini dibikin ala-ala nasi goreng Oke. dalam tanda kutip. Tapi ini nasinya itu saya campur dengan havermut. Oke. Tetap nasi putih. Bisa nasi putih, bisa nasi merah. Merah. Jadi ada orang misalnya, aduh nggak bisa deh nasi putih, nasi merah nggak bisa, maunya nasi putih. Ya udah campurin sama sesuatu yang ada serat. Salah satunya havermut, Oke. boleh. Mm-mm. Atau quinoa, itu Quinoa. boleh. Atau sayur lah yang banyak, itu akan mendapatkan tambahan serat. Lucu sih ya, makanan aku karbonya dikit banget. Di sini lebih ke protein ya dok ya, ayam. Proteinnya aku lebih penuhin di sini sama ada nabati. Ini kebetulan aku bikin tempe almond. Yang tadi dokter kasih saya Ya, ya. cuman yang ini yang bacem, yang Oh, kamu yang yang biasa. ungkep, Oke, yang ungkap. yang diungkep. Jadi emang bikin sendiri tempenya tapi dari almond. Wah, luar biasa sih. Dokter luar biasa ya. Susah nih kayaknya untuk ngikutin gaya hidupnya. Ada buah yang pasti Ada nanti buah. anggur. Nah ini yang mesti hati-hati, sering orang pasien bilang, dok kok nggak boleh anggur? Boleh, tapi ada porsinya karena itu ada kalorinya tetap. Kalau di awal diet makan anggur, biasanya misalnya aku kasih 6 biji aja jadi sekilo kan. Jadi susah gitu. Jadi biasanya di awal aku bilang jangan deh yang itu dulu. Kita yang terukur dulu ya. Nah ada sayuran juga di sini. Jadi sayurannya kalau mau yang gampang ya gini. Mau mentah, Ini mau labu ya, Dok, direbus, ya? Labu. wortel mau direbus aja boleh. Nah kalau misalnya Tapi dokter bisa habis nih dok dengan semua ini. beberapa kali makan ini mau Oke. mati. Perlu ini, perlu penyemangat. Oke. Dulu kalau aku praktek kan bawa bekal nih, ini kan porsi saya. Semangat dok, habisin. Semangat dok, habisin. Kayak kamu. Aku udah hitungin dok mau mati makannya, bener sih. Mau mati sih beneran. Semangat. Itu Makanya apa? saya bilang di buku saya diet saya emang diet kenyang, memang semangat mau mati sih. Ini kan makanannya banyak banget kan. Dan ini ekstra sayur yang dari kebun. Buat salad-saladan tadi itu ya. Iya. Berarti ini satu kali makan nih dok. Enggak, bisa berkali-kali. Makanya tadi saya bilang artis tadi kan. Kalau dibawa bekal misalnya saya cuma sekarang makannya ayam ini sama sayur ini di jam berapa? Oke. Nggak kenyang saya dok kalau cuma itu doang dok sekali makan. Oh enggak, ini jam snacknya misalnya. Ini kan Oke, habis. Ini kan oke. enggak habis nih. Nah ini bisa nih. Oke.
Jadi bisa seperti itu. Nah sering orang nanya, boleh nggak sih sausnya yang dressingnya wijen? Boleh, tapi ada kalorinya di situ. Atau misalnya kalau Dressingnya dokter bikin sendiri juga? Enggak, ini yang wijen itu ya enak ya, itu enak atau banget. misalnya olive oil, yang aku suka sih saya olive oil. Oil is good ya. Tinggal pakai balsamic atau udah itu aku biasanya sukanya paling suka itu. Tinggal dituangin udah. Kadang-kadang saya makan gitu doang sih. Nggak tahu ya, saya gedenya di Bandung, jadi kayak ditinggalin daun aja nggak apa-apa. Betul. Tapi emang bener sih dok, kita ngomongin kalau di Bandung itu kan dengan lalapan udah top banget. Tapi kalau lalapan harus ada sambal, harus ada nasi, harus ada ikan asin, harus ada tempe. Makin banyak tuh. Kalau aku enggak, kadang-kadang makan daun aja is okay. It's like, ya udah deh. Kata orang, dokter Cindy hati-hati, jangan ditinggal di kebun. Tapi dok dengan satu hari segini kan tetap kurang dong secara. Oh ini enggak, ini untuk sekali. Maksimum harusnya sekali kan. Berarti ini pagi porsi lunch. sekali. Let's say this is for lunch, right? Cuman mungkin buahnya rada Bisa kebanyakan. dikit, iya. Kalau misal pagi dokter biasa makannya apa dok? Sarapan sebelum beraktivitas ketemu pasien beratus-ratus per hari. Jadi biasanya pagi itu saya makan roti selembar. Rotinya bikin sendiri sih. Rotinya bikin sendiri juga. Aduh gimana ya kita hidup semuanya bikin sendiri. Karena aku suka banget buat baking. ini, buat itu, buat ini. Jadi kalau roti ya aku gampang kan, udah ada alat bread maker. Jadi tinggal bikin, malam isinya apa? Biasanya ada seatnya di situ, ada macam-macam aku taruhin. Jadi roti saya cuma satu dan tergantung kalau saya keburu, aku tambahin telur 2 biasanya. Telur rebus atau whatever telur ya, it's okay. Iya, itu biasanya yang buru-buru, roti cepat lah, udah cepat. nggak keburu. Padahal harusnya sayur ada, buah ada, makanya kalau dibawa ini kan nyicil. Oh ini si sayurnya belum sempet, oh si ininya belum sempet. Jadi ya makannya bertahap. Iya. Nah, demikian juga kalau artis bisa gitu, kalau dibawa bekal seperti ini kan air putihnya ada nih. Nih aku sering dapat ini pasien kurang cairan. Betul. Nah sehari itu dokter berapa banyak? Harus 2 liter. Harus 2 liter kan? Jadi isi-isi lagi. Jadi ini berapa nih? Biasanya sih itu sih nggak sampai 1 kan? Nggak nyampe. Enggak. Jadi biasanya kalau di tempat praktek tuh perawat tuh suka ngingetin, dok minum gitu. Kalau nggak dokter juga suka lupa minum. Dok, kacang-kacangan kan juga bagus kan dok? Bagus banget. Bagus banget kan? Is Iya. it okay to have it every day? Yes. Aku tuh sekarang lagi suka kacang almond. Boleh. Yang di blend. Ada sometimes kan kalau makan begitu aja suka keras ya dok ya. Especially my mom kan sudah juga nggak mau. Jadi kemarin aku sempat beli dari salah satu tempat, ada kacang depan kita langsung kayak di blend gitu. Jadi lebih kayak Skippy gitu, kayak model gitu. Tapi ini almond, makan pakai pisang aja udah enak banget loh dok. Itu Boleh. aman. Penggantinya tahu tempe, pokoknya protein nabati silakan mau bentuk apa. Oke. Cukup. Jadi misal let's say sarapan nih kita makan telur 2, aku kuningnya aku buang karena aku nggak suka. Aku makan buah pasti full. Plus pisang, plus si almond itu 2 sendok, plus 1 sendok olive oil. That's what I do now. Sometimes aku ada additional misalnya singkong atau apa, kalau ada additional. Cukup kan sarapan segitu? Cukup Dan ya? kamu mau naikkan berat badan, makan segitu aja susah naiknya. Nggak naik-naik. Sekarang naik tapi di perut nih dok, gimana? Kan bisa Stres. olahraga. Olahraga lagi mulai lagi sih, Nah, tapi I think I need to olahraganya mesti see ada you diperhatiin. untuk ngobrolin soal perut nih dok, mesti diapain dok, sangat susah loh. Makanya Umur tadi saya juga, bilang 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, I know, aku udah kelewatan lama sih. Kelamaan, jadi kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, pesan-pesan nih dok untuk teman-teman di MD, karena kan kita kan bekerja entertain lumayan dengan waktu yang sangat padat, dengan stress level yang sangat tinggi, tapi tetap kita harus jaga stamina, jaga kesehatan. Mungkin dokter bisa memberikan sedikit tips untuk bukan cuma untuk kita tapi juga untuk orang yang mendengarkan kita hari ini. Jadi tetap perhatikan asupan makanannya seperti tadi ya. Sumber karbohidrat perlu diperhatikan, jangan misalnya nasinya yang lebih banyak, terus lauknya sedikit banget, itu kurang balance. Jadi perhatikan supaya proteinnya tuh kita mesti penuhin dulu. Nasinya lebih dari segini nggak apa-apa, ini soalnya porsi saya. Terus sayur jangan lupa, itu yang suka dilupakan, dan buah. Jadi lengkap. Nah, jatah minyaknya sebaiknya nggak terlalu berlebihan, jangan goreng-goreng, karena begitu goreng-goreng berarti asupan lemak jenuhnya juga naik. Jangan bersantan-santan, karena berarti
di situ ada kalori, ada lemaknya jenuh juga. Jadi itu yang kita hindarin, lebih memilih yang tumis, pepes, direbus, dipanggang, di sup, lebih ke arah itu sehingga makanan kita lengkap, daya tahan tubuh kita juga terjaga. Karena kalau kita berlebihan dengan asupan lemak jenuh, goreng-gorengan, segala macam yang mengandung lemak jenuh, itu daya tahan tubuh kita turun. Jadi mau nggak mau kita mesti jaga memang, dan kalau memungkinkan untuk bawa bekal, Yes, oke. bawalah. Nah, ada kasus satu nih, anak saya juga nih, salah satu artis saya yang nggak suka sayur, Dok. Oke. Aku bingung banget maksa dia untuk makan sayur. Iya. Maksudnya not even brokoli, semua sayur dia nggak suka, dia hanya makan daging. Itu Nggak gimana? bisa. Dia mesti belajar menyukai Sayur. sayur bertahap. Mau start dengan blender, mau start sayurnya diselipin di satu nugget. Dulu saya suka bikin nugget yang tengahnya ada blenderan sayuran. Itu saya juga suka bikin dulu. Jadi mesti belajar menyukai sayur. Tapi kalau misalnya anaknya masih kecil, tolonglah Dari kecil ya kita harus. kenalin. Nggak mau kenalin, nggak mau kenalin ini terus. Lama-lama mereka akan suka, dan salah satu yang lain adalah kita sebagai orang tua harus kasih contoh. Kita juga suka sayur, sehingga mereka akan lama-lama enak ya, enak. Karena kita makan dengan enak, jangan kita makan sayur dengan cemberut. Jadi Betul. mereka tidak mau. Jadi nggak ada diskon. Nggak ada Untuk diskon sayur, ya untuk sayur tetap ya. Harus harus. untung saya suka sekali sayur. Iya. Dan Kebalik, kalau mau dapat, kebalik. Nah, baca jangan lupa. buku-buku. Jadi semua harus baca bukunya Dr. Cindy. Aku juga akan baca pastinya. Ini banyak banget tips, trik, cara-cara kita diet sehat dan tetap bisa menjaga stamina tubuh. Thank you so much for today, Dok. Thank you Sama-sama. untuk tipsnya. Yang pasti saya akan segera menghadiri Anda lagi untuk menjaga porsi perut yang pusing kepala. Thank you for your time. Thank you banget. Jangan lupa komen, subscribe, like, share hari ini Hello Story bersama Dr. Cindy. One of the best doctor. Thank you. Thank you. Thank you.